Halo teman-teman Alaris, selamat datang kembali di channel kita, tempat kita mengupas tuntas berbagai hal biar jadi lebih paham. Hari ini kita bakal ngebongkar satu produk keuangan yang, sering banget jadi bahan omongan, sering banget jadi perdebatan. Sebuah produk yang janjinya setinggi langit, tapi kok gak jarang malah bikin banyak orang kecewa. Yip, benar banget, kita mau bahas tuntas soal asuransi unit link. Pertanyaan utamanya simple, ini tuh sebenarnya investasi cerdas, atau jangan-jangan cuma perangkap finansial yang harus kita jauhi? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng jawabannya. Nah, kalimat ini nih, saya yakin banget banyak di antara kita yang familiar sama kalimat ini kan. Ini tuh kayak jurus sakti yang sering banget dikeluarin sama agen asuransi pas nawarin unit link. Dengerinnya aja udah enak banget ya. Siapa coba yang nggak mau? Uangnya diproteksi, aman, tapi di saat yang sama juga bisa tumbuh, bisa berkembang, bisa ngasilin untung. Ini kan janji yang super menggiurkan. Kayak solusi 2 dalam 1 yang bisa nyelesain semua masalah keuangan kita. Tapi ya gitu deh, ada pepatah bilang kalau sesuatu kedengarannya terlalu indah untuk jadi kenyataan, mungkin emang beneran begitu. Dan inilah faktanya. Di balik semua janji manis tadi, ternyata ada segudang cerita kekecewaan. Banyak banget orang yang ngerasa uang yang nggak berkembang sesuai janji, bahkan ngerasa rugi setelah bertahun-tahun rajin bayar premi. Nah loh, kok bisa gitu? Kenapa bisa? Di mana sih sebenarnya letak masalahnya? Di pembahasan kali ini, kita akan bedah sampai ke akarnya untuk nemuin jawaban dari pertanyaan kenapanya ini. Oke, mari kita mulai investigasi kita. Buat ngertiin unit link, kunci pertamanya itu cuma satu. Kita harus ikutin jejak uangnya. Beneran, kita harus tahu persis setiap rupiah premi yang kita bayar itu larinya kemana aja sih? Soalnya disinilah sumber kesalahpahaman terbesarnya. Banyak orang mikir semua uang premi mereka itu ya bakal jadi investasi. Nah, kita lihat sekarang, bener nggak sih kayak gitu? Jadi, apa sih sebenarnya unit link itu? Gampangnya gini deh, unit link itu produk hibrida, produk kawinan. Bayangin aja kayak mobil amfibi yang bisa jalan di darat sekaligus bisa berenang di air. Nah, unit link ini ngegabungin dua hal. Yang pertama tentu aja asuransi jiwa, fungsinya buat proteksi, buat ngasih uang pertanggungan kalau amit-amit terjadi resiko sama kita. Elemen kedua adalah instrumen investasi, di mana sebagian uang kita itu ditaruh dan dikelola di produk kayak reksadana. Jadi konsepnya, sekali dayung, 230 terlampaui. Sekali bayar, dapat proteksi, dapat juga potensi keuntungan investasi. Keren kan konsepnya? Oke, sekarang kita bedah alurnya, pelan-pelan ya. Anggap aja kamu bayar premi 1 juta rupiah per bulan. Begitu uang itu masuk, dia nggak langsung utuh jadi investasi. Nggak, uang itu langsung dipecah. Sebagian dipakai buat bayar biaya asuransi jiwa kamu buat proteksinya, nah sisanya baru dialokasikan buat investasi. Tapi tunggu dulu, belum selesai. Di langkah ketiga ini nih, bagian yang buat investasi tadi dipotong lagi. Dan potongannya ini banyak banget. Ada biaya akuisisi, ini biasanya gede banget di tahun-tahun awal buat komisi agen, terus ada biaya administrasi, biaya pengelolaan investasi, dan macem-macem lagi. Baru deh, di langkah keempat, sisa-sisa dari semua potongan itulah yang bener-bener dibeliin unit investasi. Jadi dari 1 juta, bisa jadi yang beneran kerja buat kamu tuh cuma sebagian kecilnya aja. Biar makin kebayang, coba deh kita lihat visualisasinya. Dari premi 1 juta yang kamu bayar tadi, kira-kira gambarannya bisa kayak gini. Mungkin sekitar 300.000 langsung kepotong buat bayar biaya proteksi asuransi jiwa kamu. Itu wajib. Terus, dari sisa 700.000 yang katanya buat investasi, dipotong lagi sekitar 200.000 buat segala macam biaya yang tadi kita sebutin. Jadi, investasi bersih yang beneran masuk ke reksadana pilihan kamu cuma 500.000 rupiah, cuma setengahnya. Nah, ini dia momen aha buat banyak orang. Ternyata selama ini, dari uang yang mereka setor, cuma separuhnya yang beneran diinvestasikan. Dan ada satu lagi nih yang super penting buat diingat. Uang yang 500.000 tadi, yang akhirnya berhasil masuk jadi investasi itu pun, nasibnya nggak pasti. Nilainya itu bakal ngikutin kinerja pasar. Jadi kalau pasar saham lagi bagus, lagi ijo royo-royo, ya nilai investasi kamu ikut naik. Tapi sebaliknya, kalau pasar lagi anjlok, lagi merah, ya nilai investasi kamu juga bakal ikut terjun bebas. Jadi sama sekali nggak ada jaminan keuntungan. Semua resiko pasar itu sepenuhnya ditanggung sama kamu sebagai nasabah. Oke, teorinya udah dapet nih. Kita udah tahu cara kerjanya. Sekarang, yuk kita lihat gimana semua ini berjalan di dunia nyata, lewat cerita. Kita bakal kenalan sama dua nasabah yang beli produk yang sama persis, tapi hasil akhirnya langit dan bumi. Kisah ini bakal nunjukin ke kita betapa pentingnya peran sebuah ekspektasi.
Mari kita kenalan sama Pak Dedi dan Bu Rina. Dua-duanya sama-sama ambil unit link dan bayar premi yang sama. Pak Dedi dari awal niatnya murni buat investasi. Dia pikir ini cara nabung yang bakal ngasih untung gede. Setelah 10 tahun disiplin nyetor, total udah 120 juta rupiah. Pas dia cek hasilnya, jeng-jeng, nilai investasinya cuma 70 juta rupiah. Jauh di bawah modal. Gimana perasaannya? Kecewa berat pastinya. Nah, di sisi lain, ada Bu Rina. Tujuannya dari awal udah beda. Dia cari proteksi buat jaga-jaga dengan harapan ada sedikit bonus tabungan. Suatu hari musibah datang, keluarganya butuh biaya rumah sakit yang besar. Klaim asuransinya cair dan itu sangat ngebantu nutupin semua biayanya. Buat Bu Rina, rasa aman dari proteksi itu jauh lebih berharga. Dia pun merasa sangat puas dan terlindungi. Dari ceritanya Pak Dedi sama Bu Rina tadi, kita bisa tarik satu benang merah yang tebal banget. Masalah utamanya itu seringkali bukan di produk unit link-nya, bukan produknya yang jelek, tapi masalahnya ada di ekspektasi kita yang keliru dari awal. Pak Dedi kecewa karena dia berharap hasilnya kayak produk investasi murni, yang fokusnya cuma ngembangin uang. Sementara Bu Rina puas karena ekspektasinya realistis. Dia beri payung proteksi, dan kalaupun nanti ada nilai investasi yang tumbuh, itu dianggap bonus. Nah, setelah kita paham cara kerjanya dan lihat contoh nyatanya, sekarang pertanyaannya kita balikin ke diri kita masing-masing. Apakah produk ini cocok buat kamu? Untuk bisa jawab itu, kita harus adil, kita harus timbang baik-baik apa aja plus dan minusnya. Yuk kita bedah satu persatu tanpa ditutup-tutupi. Oke, kita mulai dari sisi positifnya dulu ya. Yang pertama, jelas, praktis. Cuma satu produk, satu kali bayar, kamu udah dapat proteksi sekaligus investasi. Nggak perlu repot ngurus dua hal terpisah. Terus biasanya juga fleksibel, kamu bisa pilih mau diinvestasiin kemana, yang risikonya rendah, sedang, atau tinggi. Ini juga bisa maksa kita buat disiplin nabung jangka panjang. Dan yang menarik, kalau terjadi apa-apa, ahli waris itu dapatnya double. Uang pertanggungan dari asuransinya, plus seluruh nilai investasi yang udah terbentuk. Sekarang kita harus jujur lihat sisi minusnya, sisi gelapnya. Yang pertama dan jadi biang kerok utama, biayanya tinggi banget. Terutama di tahun-tahun pertama, potongannya bisa gede banget. Dan itu langsung menggerogoti porsi investasi kamu. Akibatnya ya itu tadi, hasil investasi yang terbentuk seringkali kecil, bahkan lebih rendah dari total premi yang udah kita bayar, persis kayak kasusnya Pak Dedi. Produk ini juga kaku nggak fleksibel. Kalau kamu berhenti di tengah jalan, apalagi di awal-awal, siap-siap aja uang kamu kembalinya sedikit banget, bisa rugi besar. Dan yang terakhir, seringkali detail biayanya ini kurang transparan, disembunyiin di puluhan lembar polis yang bikin nasabah nggak sadar uangnya dipotong buat apa aja. Jadi kesimpulannya, buat siapa sih produk ini? Gini deh, unit link ini bisa cocok buat kamu kalau prioritas nomor satu kamu itu adalah proteksi jiwa. Kamu butuh payung pengaman buat keluarga, tapi pengen juga ada sedikit potensi nilai tambah dari investasi. Dan kamu harus siap komitmen bayar premi untuk jangka waktu yang sangat panjang, belasan atau bahkan puluhan tahun. Sebaliknya, produk ini sangat tidak cocok kalau tujuan utama kamu adalah cari untung dari investasi. Kalau itu niatmu, jujur akan jauh lebih bagus kalau kamu pisahin aja. Beli asuransi jiwa murni yang murah, sisanya langsung masukin ke reksadana atau saham, hasilnya bakal jauh lebih optimal. Kita udah sampai di bagian terpenting yang jadi inti dari semua obrolan kita hari ini. Kalau ada satu hal aja yang harus kamu bawa pulang dari pembahasan ini, maka inilah dia. Semuanya berawal dan berakhir di pola pikir, alias mindset. Karena khusus untuk kasus unit link, mindset adalah kunci yang jadi pembeda antara kepuasan dan penyesalan. Coba kita bandingin ya, mindset yang salah yang bikin banyak orang kejeblos itu adalah mikir, wah, unit link ini bakal bikin gue kaya raya. Ini tiket menuju kebebasan finansial. Ini ekspektasi yang bahaya banget. Nah, sekarang, mindset yang benar, saya beli unit link ini untuk ngasih proteksi buat keluarga saya. Titik. Kalaupun nanti ada nilai investasi yang tumbuh, itu saya anggap sebagai bonus, bukan tujuan utama. Dengan mindset yang benar ini, kamu nggak akan gampang kecewa. Jadi, kita bisa simpulkan ya, kalau perangkap utamanya itu sebenarnya bukan di produknya. Produknya ya begitu adanya, perangkapnya itu ada di dua hal. Pertama, janji-janji manis dari agen yang kadang ngejualnya lebih fokus ke potensi investasi yang wah. Dan kedua, ekspektasi kita sendiri sebagai nasabah yang gak realistis karena terbuai sama janji itu. Kombinasi dua hal ini udah deh jadi resep sempurna menuju kekecewaan di masa depan.
Supaya kamu gampang ingat pelajaran ini, saya mau kasih satu analogi yang simpel banget. Bayangin aja produk asuransi unit link ini seperti sebilah pisau dapur. Gini, pisau dapur itu kan alat yang berguna banget ya kalau dipegang sama koki yang emang ngerti cara pakainya. Bisa buat motong sayur, daging, masak jadi lebih gampang. Tapi coba bayangin, pisau yang sama dipegang sama orang yang nggak ngerti cara pakainya, atau dipakai buat tujuan yang salah, malah bisa bahaya kan? Bisa ngelukain diri sendiri. Nah, unit link itu persis kayak gitu. Kalau kamu beli dengan pemahaman yang benar, tujuannya buat proteksi, dia bisa jadi alat yang bermanfaat. Tapi kalau kamu belinya asal-asalan cuma karena iming-iming jadi kaya, kamu bisa terluka secara finansial. Oke, sebelum kita tutup, mari kita rangkum semua poin kuncinya. Pertama, ingat selalu, unit link adalah produk gabungan, bukan investasi murni. Kedua, dia ini bisa jadi teman baik atau musuh dalam selimut, kuncinya cuma satu, ekspektasi kamu. Ketiga, kalau kamu akhirnya memutuskan buat ambil, prioritaskan tujuannya untuk proteksi dan anggap investasinya itu sebagai bonus. Dan yang terakhir dan paling penting, sebelum tanda tangan apapun, jangan malu, jangan segan, minta dan pelajari detail biaya-biaya yang bakal dipotong dari uang kamu. Nah, setelah kita kupas tuntas dari A sampai Z, sekarang giliran saya yang nanya ke kalian. Dengan semua plus minus yang udah kita bahas tadi, menurut pendapat pribadi kamu, produk unit link ini pada akhirnya lebih banyak manfaatnya atau justru lebih banyak mudaratnya? Coba deh tulis jawaban dan alasan kamu di kolom komentar di bawah ya. Saya penasaran banget pengen baca sudut pandang dari teman-teman semua. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan ini sampai akhir. Kalau kamu ngerasa penjelasan ini ngebantu dan ngebuka wawasan, bantu channel Nalaris dengan klik tombol like. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan seru lainnya. Sampai jumpa di episode channel Nalaris berikutnya.